warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiawati dengan nomor NIM 28920500104 dari Prodi Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 oleh dosen pengampu Bapak Dr. Lamere Kaspar, MPD MM. Semester 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pancasakti University. Pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang memanfaatkan pasar global. Materi pembahasannya yaitu ada apa itu pemasaran global, manfaat adanya pemasaran global, faktor pendorong pemasaran global, dan yang keempat ada strategi bisnis memasuki pasar global. Definisi pasar global. Pasar global adalah pasar transaksi antara penjual dan pembeli yang mencakup seluruh dunia, sehingga transaksi dan proses pemasaran terjadi antara suatu negara dengan negara lainnya. Pasar global didorong karena adanya kebutuhan negara untuk mencukupi warganya. Suatu negara memiliki sumber daya alam dan variasi yang terbatas. Oleh karena itu, demi memuaskan kebutuhan warganya akan terjadi transaksi impor, yaitu membeli barang dari suatu negara ke negaranya, atau ekspor, yaitu menjual barang dari negaranya ke negara lain demi mencukupi kebutuhan pada negara tersebut. Manfaat adanya pemasaran global. Yang pertama, meningkatkan kompetensi para pengusaha. Pemasaran global mempunyai suatu tujuan untuk meningkatkan kompetensi atau keahlian setiap pengusaha untuk bisa mencari dan mendapatkan berbagai ide serta pengetahuan baru dalam hal penjualan produk kepada masyarakat. Yang kedua, untuk bertahan hidup. Manfaat lainnya dari pemasaran global adalah demi bertahan hidup dan demi memenuhi kebutuhan pokok setiap masyarakat. Kenapa? Karena setiap pengusaha akan selalu dituntut untuk bisa mendapatkan ide baru dan berinovasi dalam melakukan pemasaran. Yang ketiga, kualitas produk yang lebih baik. Setiap pengusaha akan dituntut untuk bisa selalu melahirkan ide segar yang berkualitas dalam pemasaran global, agar produknya bisa menjadi produk yang paling unggul. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Pemasaran global akan sangat berpengaruh dengan adanya perkembangan ekonomi masyarakat. Perkembangan ekonomi tersebut akan menggambarkan suatu grafik yang terus meningkat. Yang kelima, meningkatkan selera masyarakat. Setiap pengusaha harus mampu berusaha lebih keras dalam mendapatkan ide yang segar agar mampu meningkatkan selera masyarakat atas barang yang diproduksinya. Apabila produk ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka perusahaan tersebut akan mampu mendapatkan keuntungan yang besar. Faktor pendorong pemasaran global. Yang pertama, perbaikan komunikasi dan transportasi. Hadirnya perbaikan dalam hal komunikasi serta transportasi akan mampu memudahkan setiap pengusaha untuk mengatur seluruh urusan pengiriman produk antar negara. Adanya perbaikan transportasi juga mampu mempermudah masyarakat untuk bisa bepergian ke negara lainnya. Yang kedua, ada kualitas. Setiap pengusaha akan dituntut untuk selalu mampu meningkatkan kualitas produknya agar tidak tertinggal dalam dunia bisnis. Setiap pengusaha tersebut harus segera memperbaiki produknya agar tidak mampu disaingi ataupun ditiru oleh pengusaha lainnya. Yang ketiga, di sini ada teknologi. Teknologi adalah suatu faktor pendorong pemasaran global yang memiliki sifat universal dan tidak ada batasan untuk tiap negara ataupun tiap budaya. Contoh sederhananya dari teknologi yang mampu meningkatkan pemasaran global adalah jaringan internet. Yang keempat, biaya pengembangan produk. Biaya pengembangan produk adalah suatu kontraksi penting untuk bisa memasuki pasar global yang nantinya akan sangat membutuhkan sejumlah dana atau investasi. Dana yang diperlukan untuk itu nantinya bisa sangat besar dengan kurun waktu pengembangan yang cukup lama. Yang kelima, ada perjanjian ekonomi regional. Pada dasarnya, perjanjian multilateral adalah suatu perjanjian dagang yang dikerjakan oleh beberapa negara besar. Beberapa contohnya perjanjian ekonomi regional adalah NAFTA, GATT, atau MIA. Yang keenam, ada perkembangan ekonomi dunia. Perkembangan ekonomi dunia mampu melahirkan peluang usaha yang mampu mendukung sebuah perusahaan untuk bisa berkembang secara global, dan juga mampu mengurangi perusahaan asing yang masuk atau ikut campur ke dalam perekonomian lokal. Strategi bisnis memasuki pasar global. Yang pertama, periksa alur kas. Yang kedua, peluang pasar. Yang ketiga, buat strategi. Selanjutnya, pemasaran plan atau rencana pemasaran, dan yang terakhir ada tambahan modal. Nah, strategi bisnis memasuki pasar global. Yang pertama tadi ada pemeriksaan alur kas,
Jika meluaskan pasar ke produk ranah global akan memakan biaya yang tidak sedikit. Oleh sebabnya, cek alur kas bisnis itu sangat penting. Pertimbangkan alur kas yang masuk dan biaya yang keluar nantinya. Jika setelah memperhitungkan semuanya dan menurut analisa bisnis produk akan laris di pasar global, kita akan membutuhkan investor untuk menopang operasionalitas. Yang kedua, mengetahui peluang pasar. Amati pasar dan analisa produk atau jasa yang kita tawarkan. Selain itu, kita perlu menganalisa pasar dengan baik sehingga kita dapat mengetahui strategi komunikasi pemasaran yang seperti apa dapat menarik minat mereka untuk beralih dari produk kompetitor dan membeli produk kita yang akan kita jual. Yang ketiga, buat strategi yang jitu. Membuat strategi pemasaran yang paling efektif untuk menarik para pelanggan, melakukan analisa terhadap kompetitor secara menyeluruh, mulai dari produk, cara mereka berkomunikasi, nilai produk, hingga cara mereka berjualan di lapangan maupun online. Agar strategi semakin jitu, rencanakan anggaran pemasaranmu. Yang keempat, ada rencanakan pemasaran secara agresif. Strategi pemasaran yang telah dibuat harus diterapkan secara menyeluruh dengan melakukan perbaikan dan peningkatan terus-menerus. Kita harus dapat memahami apa yang pasar inginkan. Bahkan, kamu dan kita harus mengetahui karakteristik pelanggan yang ada dan memahami budaya mereka. Yang kelima, ada tambahan modal. Biaya pemasaran dan operasional pasar global sangatlah mahal. Oleh karena itu, perlu penambahan modal agar proses pemasaran terus berjalan. Penambahan modal ini dapat dari pengumpulan keuntungan penjualan saat ini atau dengan meminta tambahan dana kepada para investor. Sehingga sebelum mengekspansi pasar global, kita perlu membuat rencana peningkatan modal sebelum terjun secara langsung. Terlebih, proses ekspansi tentunya akan memakan banyak waktu hingga tahunan. Di sini ada risiko pasar global. Yang pertama, ada perbedaan regulasi. Nah, maksud dari perbedaan regulasi adalah negara A dan negara B tentunya akan memiliki kebijakan atau regulasi yang berbeda. Misalnya, negara Muslim tidak dapat menerima produk makanan tanpa label sertifikasi halal, sehingga produk dari negara B yang ingin masuk ke negara mayoritas Muslim perlu melakukan proses sertifikasi sesuai dengan kebijakan negara Muslim tersebut. Yang kedua, ada pajak. Pajak masuk produk ke suatu negara lumayan mahal. Oleh karena itu, kita harus menghitung harga jual perkiraan naik setelah terkena pajak. Kemudian kita perlu membandingkannya dengan kompetitor dan menentukan apakah produk kita mampu bersaing dengan para kompetitor yang ada. Dan yang kedua adalah bahasa. Hal yang paling penting dalam pemasaran adalah bagaimana kita berkomunikasi kepada calon pelanggan. Tentunya, komunikasi yang baik terjadi ketika pelanggan memahami nilai dari produk atau jasa yang kita tawarkan. Oleh karena itu, kita perlu mempunyai tim yang dapat mengkomunikasi produk kita kepada negara yang kita tuju atau ekspor. Yang keempat ada biaya. Biaya ekspor sangat tergantung sekali dengan nilai mata uang dolar dan nilai fluktuasi. Kita harus terus memantau nilai mata uang agar dapat menyesuaikan semua biaya untuk produk yang kita jual. Dan yang terakhir ada proses yang lebih lama. Memang saat melakukan penjualan antar negara akan memakan waktu yang lebih lama. Waktu tersebut biasanya terjadi karena adanya pengecekan, proses handling produk, dan beberapa faktor lainnya. Di sini ada contoh pasar global. Saya mengambil Apple dan Indomie. Nih, untuk yang Apple, banyak negara yang melakukan impor produk Apple karena keinginan konsumen terhadap produk tersebut sangatlah tinggi. Hal tersebut membuktikan bahwa pemasaran secara internasional dari produk Apple sudah sangat berhasil. Yang kedua ada produk mie dari Indonesia. Produk Indomie ini sudah melakukan ekspor ke banyak negara. Hal ini pun membuktikan bahwa produk dalam negeri tidak kalah hebatnya dapat menghadapi persaingan secara internasional. Ya teman-teman, itulah materi kita tentang memanfaatkan pasar global. Saya Rizkyawati, mohon maaf apabila ada kesalahan. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.